kayak ngomong yang nggak ngenakin gitu, makan ya ayam gitu, mulai ribut, turun rame, mulailah ada yang pakai kopel. Ternyata senior gue macan kampus tuh bukan kaleng-kaleng lah kalau kata zaman sekarang. Wih, kita mau bikin podcast, Cok. Seru nih kayaknya. Iya, Bang Peto di mana jam segini? Coba tanyain. Oke, ntar kita kontak. Oke. Bener. Oke, teman-teman, kali ini gua Bayu dan teman gua Faisal. kita lagi mau bikin podcast. Namanya apa? Rasa Muda Podcast. Untuk narasumbernya yang kita undang adalah Bang Peto. Kopi. Buat temenin ngobrol kali enak banget kopi nih. Mari gue bikinin dulu ya. Oke. Tadi jalan gimana ya, Bang? Habis dari mana? Dari studio. Ini Ya, di sini nggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Jauh, Bang. Sini. Ya, dekat? enggak lah. 30 menit ya? Situ kan apa? Macet ya. Transmart kan? Iya, Kopinya nih, kan enak tuh. kane banget. Buat Minum, Bang. gue minum ya. iya minum bang. Masih mau diprototin doang. Ngomong rokok juga. Thank you nih buat Bang Petong udah mampir ke Rasa Muda. Iya. Udah nyempetin hadir waktunya. Gua sama Faisal lagi inilah anak muda biasa kan biar produktif gitu pas lagi PPKM kayak gini. Biar ada kegiatan. Biar ada kegiatan. Kita pengen nyoba-nyoba bikin konten gitu lah. Nah, ini kan karena ininya udah Rasa Muda, kayak kita nyari-nyari ininya tuh yang Kontennya kayak abang gitu. Si muda. Ya kan maksudnya rasanya masih muda gitu ya kan. muda, Walaupun muda. udah lebih ini makan masih muda gitu. Lu manggil dia Bang Petong, Bang Ilham. Oh iya, sorry Bang. Apa, Bang Petong aja, sama aja kok. Emang kenapa sih Bang tuh bisa dipanggil Petong gitu? Awal mulanya tuh gimana? Awal mulanya tuh kerjaannya teman satu angkatan sih. Anak-anak tuh dulu tuh kan ada film udah lama banget lah, mungkin lu nggak ngalamin Yoko itu ada nggak tahu kan? Nggak tahu. Ada gurunya tuh namanya Cupetong, bocah tua nakal gitu. Mungkin dianggapnya gua nakal apa gimana gitu. Kayaknya mau nakal itu mah. Kayak kelihatannya Kayak sih dari iya, muka-mukanya. Enggak lah, gua anak baik-baik anjir. Nah, itu sebenarnya yang pengen gue tanya gitu, Bang. Lu waktu dulunya tuh gimana sih waktu di kampus? Dulu di kampus ya normalnya anak kuliah awal lah. Ya masih kaku-kaku. Betulan Nongkrong kan sana sini gitu. Betulan kan juga kita kan satu kampus. satu kampus. Cuman ya, beda jauh lah angkatan, ya beda kan? angkatan. Deket lah. Jauh tuh, Bang. Jauh. Dulu ini apa namanya? Abang berarti kan di Asa Unggul. Dulu tuh kayak gimana, Bang? Bisa tiba-tiba masuk ke Asa Unggul tuh gimana gitu. Kalau gua kan ya karena gak keterima di mana-mana gitu kan udahlah. Ya sama. Emang ya, sama. bener kan? Pasti nilai lu kecil kan? Ya Sama, gitu dah. sama. Ya tetep lah namanya dulu, apalagi orang tua ya. Zaman dulu pasti kan pengennya anaknya tuh masuk PTN gitu kan, biasa lah. Ya tetep gue juga ngikutin UMPTN, tetep gue ikutin. Ya cuma gitu kan, karena udah nggak ada hasil, hasilnya tidak sesuai ya kan. Terus gue waktu itu sebenarnya gue pengennya tuh ngambil di Bandung, cuman pada zaman gue waktu itu dianggapnya pergaulannya terlalu inilah gitu. Buat di Bandung. Terlalu Negeri tuh.
enggak terlalu pergaulan anak mudanya tuh hype banget kan dulu Bandung tuh. Nah orang tua khawatir. Tapi di Bandung mau ngambilnya swasta juga. Ya mau nggak mau kan PTN udah nggak jelas, udah nggak bisa, udah nggak lulus lah. Terus karena ada saudara yang dulu sih namanya bukan Esa Unggul ya, dulu kan Indonesia Esa Unggul. Dulu Oh iya, iya. Oh, sebutannya kampus emas ya? Iya. Pernah dengar tuh gua. Gua lupa lah 2000 berapa baru ganti lambang juga kan. Jadi Esa Unggul. Jadi Esa Unggul doang, Indonesianya nggak ada. Nah itu saudara ada di situ terus kalau mau kuliah di Bogor, kan gue dulu tinggal di Bogor ya. Kuliah di Bogor aja biar kepantau lah sama orang tua. Terus kalau mau kuliah di luar Bogor harus di Esa Unggul karena ada saudara gue di situ. Jadi dianggap biar gue ada yang mantau gitu. Ada om gue yang memang kerja di Esa Unggul juga. Jadi pilihannya cuma 2, lu mau kuliah di Bogor atau kalau mau di luar di Esa Unggul. Nah kalau boleh tahu, lu tuh di Esa Unggul ambil fakultas apa sih, Bang? Fakultas, nah itu tuh pertama kali gua datang itu tuh sebetulnya ya disesatin, ya diracunin lah ya, diracunin sama humas. Kebetulan di humas itu ternyata alumni planologi, kan gua ngambil planologi kan. Planologi. Nah jadi ada satu alumni angkatan 95 kalau nggak salah dia tuh di humas. Jadi gua tuh diracunin lah sama beliau ini. Jadi lu datang kucuk, tiba-tiba langsung planologi gitu? Intinya tuh gitu. Gua karena dari rumah itu udah niat bulat cuma 2 pilihan gua, informatika atau industri. Pokoknya teknik. Tapi emang dari awal pengennya teknik. Dari awal udah pengen teknik gitu. Udah pengen teknik. Sebetulnya cuma begitu gua nyampe ke kampus, masuk ke humas, nah disitulah mulai tragedi penjerumusan ya kan. Ada juga pencemplungan kalau di angkatan gua ada juga si Agung ya kayak gitu. Agung sama dia dari humas juga dia. Dari humas juga. Datang kucuk, dia pengen ngambil ekonomi kalau nggak salah waktu itu ya, mau ngambil ekonomi, cuman sama humasnya nggak usah nih, planologi aja. Jangan-jangan sama lagi ini anak. Jangan sama orangnya. Karena itu bisa jadi. Dijerumusnya itu. Orangnya juga sama nggak ya yang nyesatin? Karena gua pun disesatinya begitu. Jalan-jalan, terus banyak penawarannya tuh banyak. Satu, udah planologi aja. Planologi itu saingannya nanti kalau lulus sedikit. Kesempatan kerja lebih tinggi, kan jarang ada yang tahu gitu. Udah ambil itu bener aja. Sih, jarang yang tahu. Ditambah lagi itu jalan-jalan. Dulu kan tawarannya itu jalan-jalan ke 3 negara sekaligus. Anjir 3 negara? 3 negara? Gue taunya cuma yang kalau yang angkatan kita ke Singapura ya? Iya itu ada yang Singapura. Abang malah 3 negara? 3 negara. Apa tawarannya? Jadi dibilangnya nanti kamu bakal jalan-jalan nih ke 3 negara. Ada Singapura, Malaysia, Thailand. Singapura, Malaysia, Thailand itu dibilangnya gitu 3 negara sekaligus dan itu gratis. Udah include tuh dari bayaran segala macam itu udah masuk. Dari yang uang jalan-jalan. Ya study tour lah gitu. Study tournya kita biasa study tour paling Monas ya kan. Kalau saya ini Monas paling mana gitu ya. Masih di Indonesia. Museum palingan. Nah ini study tour langsung ke luar negeri ini anjir mentang-mentang tata kota. Jadi ngelihat tata kota di luar dari seperti luar apa begitu mungkin ya maksudnya. Jadi ya udahlah gua balik ke rumah. Pincut. Gua balik ke rumah, gua ngomong dulu, belum juga sih. Oh belum. Gua balik ke rumah, ngomong sama bokap, sama nyokap, gimana nih ditawarin tata kota planologi. Ambil apa jangan, begini gue tawarin lah begini, ambil aja udah gitu kan. Itu jarang ininya, jarang peminatnya, jarang yang tahu, jadi saingannya sedikit. Berarti orang tua lu ngedukung ya? Ya mungkin mereka juga kan nggak tahu kan, mungkin. Jadi ya udah gue ambil planologi. Tapi ya gitulah, dari awal gue masuk kuliah dan dengan angkatan yang ternyata di luar prediksi gue ya, gue pikir tuh wah kuliah nih temen banyak gitu kan, nggak kayak sekolah satu kelas cuma sedikit, ini satu angkatan banyak gitu ternyata. Berapa angkatan? Berapa orang tuh bang satu angkatan? Satu angkatan gue cuma 12 orang say.
satu angkatan. Gila sih. Dan- Kita aja yang berapa 25. 20 iya, 25 sekarang. Biasa seleksi alam. 25 udah kayak ngerasa paling dikit anjir di Dikit kampus. banget. Gimana abang ya dulu? Udah cuma kayak 12. private ya tuh kelas ya. Iya. Nah, kalau zamanannya Abang tuh dulu fakultas teknik tuh kayak gimana sih? Fakultas teknik itu banyak dulu ya. Kalau nggak salah sih berapa ya? Pokoknya informatika tuh masih masuk ke teknik dulu. Jurusan informatika, makanya waktu itu gue mau ngambil informatika itu kan, karena dia teknik juga. Terus ada desain semuanya tuh DKV itu masuk ke teknik. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah 2 doang ya. Iya, sekarang cuma Industri, 3 sih bang. plano. Ada 3. Ada 3, satunya tuh Teknik yang industri, planologi sama Ada survei dan pemetaan. itu D3. Tapi itu D3. Oh, D3. Jadi D3 ya. Berarti dulu lebih banyak ya? Banyak dulu mahasiswanya banyak, teknik dulu. Wah, lumayan lah gitu mahasiswanya. Ya, tapi ya begitu, batangan semua, cowok semua. Teknik lah ya kan kemana-mana bawa obeng kali. Nah, sebenarnya gue juga pengen nanya tuh itu nih bang. Soalnya kalau sekarang ya teknik khususnya di Esa Unggul nih, ya gue kan berdua juga sama kan, plano. Kita tuh maksudnya nggak ngerasa yang kayak teknik tuh sekeras yang dibilang orang-orang kalau luaran mandang teknik kalau untuk sekarang ya, sekarang. Makanya gue pengen tanya nih waktu zaman bang, teknik itu tuh gimana sih sampai bisa stereotip orang-orang luar nih ya, stereotip orang-orang luar tuh bisa kayak teknik tuh keras banget kayak gitulah, maksudnya lebih inilah. Nah itu tuh gimana sih bang, dari abang yang ngeliatnya tuh? Mungkin kalau dari gue ya sama sih, gue juga begitu masuk tuh, walaupun gue memang milih teknik dari awal, gue pengen masuknya ke teknik karena gue ngerasanya kan cowok banget ya teknik, kan. Keras begini dan lain-lain lah. Teknik pada masa itu sih mungkin ya karena masih angkatan-angkatan yang masih angkatan-angkatan lama lah gitu, masih pada ada kan, jadi memang kerasnya kerasa sih, udah gitu juga masih mungkin nggak kayak sekarang ya. Terakhir gue datang ke ospek itu kan ya lembek lah buat gue ya. Buat gue pribadi, gue nilainya tuh lembek gitu, jatuhnya kayak anak-anak sorry itu sih ya, anak-anak zaman sekarang itu boleh dibilang manja lah, nggak kayak dulu. Anak dulu tuh kan dulu gadget nggak kayak sekarang. Jadi yang benar-benar keras, ngumpul, nongkrong, kompak gitu dulu tuh. Dan gue ngalamin itu gitu pas zamanan gue itu. Dulu ada yang namanya Jambore Teknik, Jamtek itu. Nah itulah angkatan gue itu boleh dibilang angkatan paling apes. Kenapa tuh? Jadi gini, di kampus itu kan ada 3 tahapan ospek ya. Universitas, fakultas, jurusan. Ya kan? Nah dulu fakultas ini masih ada. Ospek fakultas ini masih ada ya, Jamtek tadi. Jadi angkatan gue itu adalah angkatan terakhir yang mengalami Jamtek. Setelah angkatan gue, Jamtek dihilangkan. Berarti tuh Jamtek itu tuh kayak semua jurusan digabungin buat ospek itu. Ospek itu, dan itu ya alumni dan senior yang masih pada tua, yang garang-garangnya bukan main, itu masih ada di situ. Jadi kita ngerasain lah waktu itu. Memang sih ya dibilang apa sekarang kita angkatan terakhir yang ngalamin Jamtek. Tapi ada yang sisi nggak serunya juga sih, mungkin karena efek senior kita dulu tuh yang pada tua-tua itu garangnya bukan main. Udah gitu boleh dibilang kalau istilah dulu macan kampus lah. Macan kampus. Jadi senior kita tuh dianggapnya macan kampus pada masa itu kita itu benar-benar dilindungin. Jadi di saat yang lainnya itu disiksa lah, tiarap, di lumpur apa segala macam, disuruh buka baju tengah malam dingin, kita disuruh minggir. Gitu waktu Jamtek itu tuh? Begitu dilihat di nempel, wah plano gitu, disuruh pinggir. Mana anak plano? Panggil anak plano, dipisahin. Habis itu yang lain teman-teman kita disiksa, kita nongkrong nontonin teman-teman yang jurusan lain disiksa. Gitu. Karena kita dilindungin dulu sama senior kita tuh, dan nggak ada yang berani sama planologi itu, walaupun sedikit. Itu mungkin awal mula
kenapa bisa dibilang planologi itu dulu taringnya tajam banget, gede banget gitu kan? Mungkin karena itu ya tadi ya angkatan-angkatan tuanya emang lebih superior dibanding yang lain gitu ya. Bisa jadi kan memang gua tidak mengalami masa-masanya mereka kan. Tapi dari yang gua lihat ketika gua pertama masuk ya gitu, emang lebih kelihatan megang, lah, lebih kelihatan megang. dan itu sangat-sangat terlihat ketika gue ngejalanin Jamtek itu. Jadi bener-bener yang wah gila gitu, ini gue sampai kayak gini. Sebetulnya nggak ada ini sih, nggak ada apa namanya, nggak ada yang jadi nggak ada kerasa apa-apa nih ngebekasnya. Cuman gue datang ke Jamtek ya udah gitu, gue datang ke Jamtek ngikutin acaranya tapi tanpa siksaan gitu loh, tanpa adanya kekerasan segala macam, memang nggak ada gitu. Nah kalau dulu nih bang, apa namanya teknik itu waktu zaman ada kayak bentrok-bentrok kayak gitu sih bang sama fakultas lain. Soalnya kan dikenalnya keras ya. Kan? Mungkin ada cerita gitu yang berbekas banget gitu di abang ini. Dulu Sambil ngerokok ya bang, Iya. biar nyantai gitu kan. Ya, lah. Korek di mana ya? iya sempet gak sih bang ngalamin bang angkatan bang kayak gitu. Soalnya zamanan gua aja ngalamin maksudnya. Kalau dulu itu kan, dulu senior itu keras, dulu tuh senior itu keras. Bahkan pas zaman gua itu angkatan tua itu masih ada yang belum lulus, masih ada yang aktif di kampus. Jadi ya memang gila lah, kita ospek universitas tuh satu kampus, fakultas yang seluruh pesertanya botak, kita doang. Teknik doang. Sisanya nggak ada. Ciri khas Ciri gitu, khas ciri khas gitu. sekolah. Oh ini teknik nih gitu. Dan itu kalau misalnya lagi jalan itu memang teriak-teriak apa segala macam, teknik, pokoknya gitulah. Benar-benar nunjukin taji pada saat itu. Kalau misalnya kejadian kayak kelas sama fakultas lain, itu di awal-awal gue kuliah sih. Maksudnya gue udah jadi mahasiswa, udah lepas dari ospek dan lain-lain. Kewajiban lain lah yang berbau sama ospek, maba. Nah, setelah gue masuk, barulah kejadian. Dulu tuh di kampus tuh ada turnamen basket antar jurusan atau antar fakultas, gue lupa. Itu yang kalau nggak salah gue juga pernah denger itu yang katanya teknik buat bentuk sama 3 fakultas gede bukan? Iya. Yang itu ya? Oh iya. Bukan teknik sih, malah plano doang. Planonya justru jurusan lebih ngerucut lagi. Planonya. Karena dulu tuh plano itu satu jurusan, ya kan kita dikit gitu. Pemain-pemainnya sendiri, ya memang orang-orang yang senior gitu kan, orang-orang senior. Jadi mungkin pas saat itu tuh pas pertandingan gua lupa inget lah, kalau nggak salah tuh ada satu dari fakultas lain lah ya, nggak usah gue sebutin, fakultas lain, dia nge-shoot itu sambil kayak ngomongnya nggak ngenakin gitu, makan ya ayam gitu. Itu ngomong ke abang atau apa, maksudnya angkatan abang atau enggak? Itu kan yang main juga memang senior tua, senior yang jauh, senior yang memang jauh di atas gua gitu. Jadi pas kejadian itu dia, kalau nggak salah ya, dia ngomong gitu kan, makan ayam gitu. Dia ngomong gitu, kedengeran lah sama senior kita, senior gua tuh. Terus mulai ribut, rame lah tuh. Dan katanya sih ada ya boleh dibilang yang kita ributin itu dia punya pentolan lah ya. Dari zaman dulu pentolan. Dia angkatan tua juga. Jurusan apa itu dia bang? Ya adalah ini besar disebut. Fakultas gede lah. Pokoknya fakultas yang rame lah gitu. Rakyatnya semuanya. Terus begitu dia turun rame, mulailah ada yang pakai kopel. Iya. Kopel. Yang di sini kan? Bukan, yang sabuk. Oh iya. Jadi dia ya gitulah, ada angkatan 99 dia misahin. Maksudnya dia misahin biar nggak ribut. Ternyata pas dia lagi misahin dia malah kena lah tuh sama si kopel itu. Rame kan jadinya. Karena yang kena pun angkatan 99 kan tua. Rame. Ya itu yang gua anehnya, itu yang gua lihat tuh, ternyata senior gua
macan kampus tuh bukan kaleng-kaleng lah kalau kata zaman anak sekarang mah.